Oke, masih di bidang Kartesius. Sekarang kita akan coba pelajari posisi titik terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Nah, oke, ini ya. Titik pusatnya itu berarti berada di... Sebentar. Nah, ini ya. Titik pusatnya berarti ada di tengah-tengah ini ya. Titik pusatnya ini. Inilah titik pusat. Titik pusat 0,0. Nah, ini yang titik yang warna merah inilah titik pusat 0,0. Oke. Misalkan ada sebuah titik nih, ada sebuah titik. Misalkan titiknya ada di sini nih. Nah, ada di sini. Kita beri nama aja titiknya itu adalah titik A. Nah, titik A ya. Nanti titik A ini akan punya namanya koordinat. Titik koordinatnya ya. Koordinat titiknya berapa nih? X-nya berapa? Y-nya berapa? Gitu ya. Nah, cara menentukan posisi titik terhadap titik pusat, nanti tinggal kita hitung aja dari titik pusat ke titiknya berapa langkah. Gitu ya. Oke, kita mulai. Dari sini nih, dari titik pusatnya. Kita hitung sampai ke titik A-nya. Dari sini berarti kita hitung 1, 2, 3. Oke, berarti X-nya adalah 3. Oke, kita tulis di sini. X-nya adalah 3, koma. Sekarang Y-nya. Untuk Y berarti ke atas ya. Kita hitung, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, udah nyampe ya. Udah sampai. Berarti posisi X-nya adalah 4. Ya, 4. Nah, jadi titik A itu berada di titik koordinat 3,4. Gitu ya. Gampang. Oke, misalkan lagi kita punya titik di mana ya? Di sini nih. Di sini deh ya. Nah, di sini. Titik kita kasih nama titiknya adalah titik B. Nah, titik B. Ya, titik B. Oke. Titik B ini terhadap titik pusat 0,0 berapa nih? Gitu ya, X dan Y-nya. Sama, caranya sama, tinggal kita hitung aja jaraknya gitu ya, langkahnya. Oke, dari sini berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4 langkah itu ya, 4 langkah. 4 langkah itu ya, berarti negatif 4. Ternyata X-nya adalah negatif 4. Nah, X-nya negatif 4. Gitu. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya kita lihat nih, kita hitung dari sini ke atas. Berapa nih, berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata Y-nya adalah 6. Berarti tinggal kita tulis lagi di sini. Jadi titik B itu berada di koordinat titik negatif 4,6. Gitu ya. Gampang. Nah, sekarang ada titik lagi nih. Misalkan titiknya di sini nih. Nah, titik C. Berapa nih titik C? Koordinat titiknya. Nah, kita hitung lagi ya dari titik pusatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata negatif 5. Itu ya, negatif 5. Tinggal kita tulis di sini. X-nya adalah negatif 5. Kemudian Y-nya. Kita hitung. 1, 2. Oke, udah beres ya. Cuma 2. Berarti sini adalah 2. Gitu. Nah, gampang ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan arahnya itu arah bergeraknya gitu ya, arah bergerak. Nah, arah bergerak. Arah bergerak dari titik pusat ke sebuah titik gitu ya, ke sebuah titik gitu. Nah, arah bergerak dari titik pusat ke sebuah titik jika nanti
Yang pertama, jika nanti arahnya itu ke kanan. Arahnya ke kanan. Ke kanan. Maka nanti nilai dari bilangannya itu adalah positif. Gitu ya. Yang kedua, arahnya ke kiri. Ke kiri. Maka nanti nilai bilangannya, nilai titiknya itu akan bernilai negatif. Gitu. Oke, yang ketiga, jika nanti arah bergeraknya itu ke atas. Maka nanti nilai koordinat titiknya adalah positif. Nah, yang keempat, jika arahnya itu ke bawah, maka nanti nilai koordinat titiknya adalah negatif. Gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba cek yang ini nih. Yang titik A. Dari titik pusat ini ke titik A. Arahnya kemana nih? Dari titik pusat. Ternyata dia bergerak ke arah kanan. Ya, dari titik pusat itu ternyata bergerak ke arah kanan. Oke. Bergerak ke arah kanan. Nah, ke kanan. Ke kanan. Gitu kan ya? Ke kanan. Maka nilai X-nya, ini nilai X-nya nanti akan bernilai positif. Ternyata benar ya, 3 itu adalah positif. Sekarang Y-nya, kita lihat Y-nya. Y-nya ternyata dia bergerak ke mana? Nah, ke sini ya, ke atas. Ke atas. Kalau ke atas, dia akan bernilai positif juga. Ini sama, positif. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat yang nilai B. Yang ini ya, negatif 4,6. Dari titik pusat ke titik B. Kita lihat arahnya. Arahnya ternyata dia mengarah ke mana? Ke kiri ya. Ke kiri. Ke kiri, maka nilainya akan negatif. Kita lihat X-nya. Ternyata X-nya adalah, nah ini ya, negatif. Gitu ya, negatif 4. Sekarang Y-nya. Dia bergerak kemana nih? Ya, dia bergerak kemana? Ternyata dia bergerak ke atas. Oke, ke atas. Kalau ke atas berarti nanti nilainya adalah mana? Nah, ini ya. Positif. Ternyata Y-nya benar positif. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalkan ada sebuah titik baru nih. Titik barunya di sini nih. Nah, di sini deh. Titik baru. Nama titiknya kita kasih nama titik D aja. Oke, nilai X dan Y-nya berapa nih? Ya. Oke, kita lihat dulu nih. Dari titik pusat ke titik D, arahnya dulu. Ternyata arahnya dia mengarah ke kiri ya. Untuk X-nya dia mengarah ke kiri. Ke kiri. Gitu ya. Kemudian untuk Y-nya dia mengarah ke bawah. Maka nanti nilai X dan Y-nya itu pasti negatif dan negatif. Gitu ya. X-nya negatif karena dia mengarah ke kiri dan Y-nya negatif juga karena dia mengarah ke bawah. Oke, sekarang kita tentukan nih nilainya berapa langkah. Oke, dari titik pusat ke titik D berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata negatif 5. Benar ya. Tuh, jadi nilai X-nya adalah negatif. Sekarang untuk Y-nya berapa nih? Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata 4 langkah ke bawah. Ternyata nilai Y-nya adalah negatif 4. Nah, gitu. Gampang ya? Gampang. Jadi posisi titik terhadap titik pusat itu gampang ya. Seperti ini cara menentukannya. Gitu ya. Gampang kok. Gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin lebih simpel,
untuk menentukan posisi titik terhadap titik pusat, kita tinggal lihat aja angkanya aja. Misalkan seperti ini nih. Kita punya titik baru deh di sini ya. Titik baru namanya titik E, ya, titik E. Nah, titik E ini berapa nih? Titik E ini berapa? Titik E berapa? Koordinat titiknya berapa aja? Oke. Kita lihat aja dari sini. Nah, ini ya. Tarik lurus aja garis ke sini. Nah, kita tarik lurus aja garisnya. Ternyata dia ada di X-nya itu ada di nilai 6. Maka tinggal kita tulis aja di sini. 6, nah sekarang untuk Y-nya. Nah, ternyata dia kalau ditarik garis lurus akan mengarah ke nilai negatif 6. Maka nilai Y-nya adalah negatif 6. Gitu ya. Gampang. Jadi nanti kalian boleh gunakan cara yang seperti ini atau mau langsung seperti ini boleh aja. Gitu ya. Oke. Kita coba hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke, kita coba hapus. Oke, kita hapus dulu. Kita gunakan sekarang cara yang simple aja ya. Yang simple aja. Kita gunakan cara yang simple aja. Oke. Sebentar. Nah, sip. Udah bersih ya. Oke. Kita gunakan cara yang simple aja. Jadi gini, kalau misalkan kita punya titik di sini nih. Nah, titiknya namanya titik H deh. Titik H. Berapa nih koordinat titiknya? Kita lihat dari sumbu X. Kita lihat sumbu X yang horizontal. Ya, yang horizontal. Nah, kita tarik garis aja dari sini ke bawah. Nah, tapi harus lurus ya, harus lurus. Nah, lurus, tarik garis lurus, ternyata dia mengarah ke titik nilai yang 4. Tulis aja di sini 4. Kemudian dari sini ke sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Ternyata dia mengarah ke nilai 2. Maka tinggal kita tulis saja di sini 2. Jadi titik H itu berada di titik koordinat 4,2. Gitu ya. Gampang nih. Ini cara simpelnya. Oke. Terus misalkan ada titik baru nih. Di sini deh. Titiknya namanya titik M. Ya, titik M. Berapa nih titik koordinatnya? Kita lihat sumbu X-nya dulu. Jadi penulisannya harus X kemudian Y gitu ya. X dulu baru Y. Sumbu X berarti ini sumbu X. Kita tarik garis dari sini. Harus lurus, ingat harus lurus. Ternyata dia mengarah ke 4. Tulis aja di sini 4 gitu. Sekarang sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y. Tarik garis dari sini, tarik garis lurus. Tuh ya, harus lurus. Ingat harus lurus. Ternyata dia mengarah ke negatif 5. Jadi titik M itu berada di titik 4, negatif 5. Ya, jadi nanti penarikan garisnya itu harus lurus. Gak boleh bengkok. Kalau bengkok nanti kalau misalkan seperti ini nanti salah ya. Tarik garis ke sini misalkan. Nah, ini gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh. Nah, gitu. Jadi harus lurus seperti ini. Gitu. Oke, satu lagi deh. Satu lagi, misalkan ada titiknya di sini nih. Di mana? Di sini deh. Nah, di sini aja ya. Nah, di sini. Namanya titik O. Nah, titik O. Misalkan titik O ini berapa nih titik koordinatnya? Tarik garis dari titik O ke sumbu X-nya dulu. Nah, ke sumbu X. Garis lurus. Ternyata nilainya adalah negatif 4. Tulis aja di sini negatif 4, koma. Ke sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y. Tarik garis. Oke, tarik garis. Ternyata nilainya adalah negatif 3. Tulis aja di sini negatif 3. Oke, selesai. Gitu ya. Gampang. Jadi nanti untuk menentukan posisi titik terhadap garis boleh menggunakan langkah-langkah seperti yang awal.
Dari sini dihitung titik pusatnya, dihitung seperti ini boleh. Nah, boleh gitu ya. Atau gunakan cara yang seperti ini, boleh. Nanti kalian bisa gunakan yang mana aja yang kalian paham. Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.